sudah besar. Ya. Tahun 648 Masehi, di sini ada kerajaan Kalingga. Ya. Itu sejaman dengan Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Tahun 648 untuk pertama kali ya, ditetapkan hukum dengan mengikuti Kalingga Dharma Sastra, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Jadi sudah punya KUHP, sudah punya pengadilan, sudah punya hakim, jaksa dan seterusnya. Ya. Padahal pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu Al-Quran baru ditulis, belum ada hukum Islam hukum fikih macam-macam belum ditulis. Ya, kita sudah ada hukum itu. Dan yang unik hukum itu, ya, Kalingga Dharma Sastra nanti dikembangkan oleh Wisnuwardana menjadi Purwadigama Dharma Sastra zaman Singosari. Zaman Mojopahit dikembangkan lagi oleh Gajah Mada menjadi Kudaramanawa. Itu tetap aja, ya, aturan-aturan yang ada di situ. Pencuri, ya, kalau orang mencuri nilainya sama dengan 25 keping uang perak. Jadi dulu uang kalau tidak dari perak, dari emas. Kalau orang mencuri uang atau mencuri barang, nilainya sama dengan 25 keping uang perak. Hukumannya potong tangan. Ya. Jadi Mojopahit itu dipotong tangan, Singosari potong tangan. Ya. Kalingga, Sriwijaya potong tangan semua. Kenapa? Mengikuti hukum Kalingga Dharma Sastra. Pelaku perzinahan dipenggal, bunuh. Ya, memang aturannya kayak begitu. Ya, itu bisa kita baca di naskah-naskah lama. Aturannya seperti itu. Ya, jadi memang sudah ada ketentuan. Jadi jangan dianggap potong tangan itu, oh, ini hukum Islam ini, enggak. Zaman kuno sudah diberlakukan di Nusantara, ya, semuanya. Jadi kita peradaban maju, kita Padang, ya, di Cianjur itu adalah bekas pemujaan zaman kuno, agama kuno, ya. Yang batu-batunya ketika diteliti dengan teknik radiokarbon, diketahui usia batunya itu 14.500 tahun sebelum Masehi. Ini usia peradaban manusia paling tua sadunia. Mesir itu 6.000 tahun. Ya. Babylon itu 6.000 tahun. Ini 14.500 tahun. Ya. 2 kali lipat lebih tua daripada situs yang ada di dunia. Memang begitu. Ya. Kenapa seperti itu bisa? Karena kalau kita bicara soal teori evolusi, manusia Indonesia ini adalah manusia tertua. Kenapa? Fosil-fosilnya, mulai Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil, itu usia 1,5 juta tahun yang lampau. Ditemukan lagi fosil yang diberi nama Meganthropus paleojavanicus, manusia raksasa dari Jawa. Tingginya 2 meter 20 cm, 2,20 ya. Orang Jawa zaman kuno, tinggi-tinggi. Usianya 2 juta tahun. Nah, inilah yang kemudian mengalami proses evolusi. Kenapa akhirnya orang-orang Indonesia pinter-pinter? Karena manusia paling tua umurnya. Ya, jadi itu harus kita tahu. Kok ini bagian sejarah kita. Ya, yang harus kita ketahui, nenek moyang kita lebih tua usianya dibanding bangsa-bangsa yang pernah
ada di dunia. Ya, ini harus kita warisi sejarah ini, bahwa ini bagian dari leluhur kita. Bagaimana zaman kuno bangsa India bisa takut dengan orang-orang dari Indonesia, Cina takut. Ya. Abad 7 Masehi, orang-orang Jawa pernah menyerang Tonkin, Cina. Ya, di bawah Wisnudaranindra diserang Cina itu. Itu abad 7 Masehi. Ya, itu fakta. Oh, ini ternyata Cina pernah diserang orang dari Jawa. Ya. Dari mana sumbernya? Orang Cina sendiri yang mencatat. Raja Jawa menyerang Cina. Ya, Cina mundur. Ya, tidak melayani serangan dari Jawa. Ya. Nah, kenapa? Cina hanya tinggal nunggu perubahan musim. Ketika orang Jawa tinggal di sana, di Cina turun musim dingin. Ya. Itu salju mulai turun. Orang Jawa kedinginan pulang akhirnya tanpa perang. Ya, jadi dulu jajahannya itu luar biasa Jawa itu. Ya. Sampai abad 7-8 ya, itu menaklukkan Kamboja. Kerajaan Khmer itu ditaklukkan oleh Raja Jawa. Ya. Dan itu kalau kita membuka sejarah Kamboja, nanti akan ketemu raja bernama Jayawarman kedua. Ya, jadi Jayawarman kedua. Ya. Beliau yang nanti akan menurunkan raja-raja sampai Norodom Sihanouk, Norodom Ranarik itu keturunan Jayawarman kedua. Dan di dalam catatan sejarah Kamboja ditulis Jayawarman II adalah orang Jawa. Keturunan Jawa. Ya. Kan itu membuat Angkor, candi Angkor itu, kerajaan Angkor itu bikin candi, ya persis candi Jawa, karena memang orang Jawa.